Hai sobat, jika di video sebelumnya saya telah memasang kapasitor pada lemari es, nah di video kali ini saya akan melakukan uji coba lagi untuk memasang secara paralel sebuah kapasitor pada mesin cuci. Nah, apakah kapasitor mampu membuat konsumsi listrik mesin cuci jadi lebih irit atau malah membuat mesin cuci jadi lebih boros listrik? Yuk, mari kita mulai uji cobanya. Oke sobat, biar hasilnya valid, seperti biasa di video kali ini saya juga akan melakukan dua tahap pengujian. Pengujian pertama, saya akan menyalakan mesin cuci tanpa menghubungkan dengan kapasitor. Kita akan lihat berapa konsumsi listriknya selama melakukan satu kali pencucian. Nah, di tahap pengujian yang kedua, saya akan menyalakan mesin cucinya dan memparalelkan dengan kapasitor. Dan kita akan lihat juga berapakah konsumsi listriknya saat melakukan proses satu kali pencucian. Pengujian pertama, menyalakan mesin cuci tanpa menghubungkan kapasitor. Oke, saya tekan tombol power. Pengaturannya adalah tipe pencucian normal, modenya ini komplit, mencuci, membilas, dan mengeringkan. Dan kemudian tingkat ketinggian air itu di high ya. Oke, lanjut saya tekan tombol start. Air sudah mengalir masuk sobat. Nah, ini adalah KWH meter. Saya tekan tombol reset untuk mengembalikan parameter. Nah, sekarang sudah di posisi 00. Nah, konsumsi listriknya sudah terlihat ya. Nanti yang kita lihat adalah di KWH meternya. Nah, sekarang yuk sama-sama kita lihat proses pencucian. Lihat, mesin cuci sudah bekerja untuk memutar dan konsumsi listrik sementara adalah 0,004 kWh. Nah, masih dalam proses mencuci sobat. Oke, sepertinya pencucian telah selesai. Air tampaknya sudah mulai turun ya, seperti kalian lihat. Nah, di proses ini kita harus menutup penutup bagian atas mesin cuci agar proses pembuangan air bisa selesai. Oke sobat, sepertinya proses pembuangan air sudah selesai. Seperti kalian lihat, air sudah mengalir kembali ke dalam mesin cuci ya. Nah, ini adalah tahap kedua atau tahap membilas. Nah, tangki mesin cuci sudah kosong ya. Nah, sekarang berapa konsumsi sementara dari listrik mesin cuci? Konsumsi listrik sementaranya itu sebesar 0,040 kWh. Oke, mesin cuci sudah kembali berputar. Nah, sekarang mesin cuci sudah mulai membuang airnya. Dan seperti tadi kita mesti menutup bagian atas dari mesin cuci agar proses berjalan maksimal. Nah, sepertinya proses membuang air sudah selesai sobat ya. Kita buka dan kalian lihat air sudah mengalir masuk kembali ke mesin cuci. Nah, ini adalah proses membilas yang kedua. Nah, tangkinya sudah kosong ya.
Dan ini adalah tahap yang terakhir karena setelah ini kita akan masuk ke mengeringkan. Dan konsumsi listrik sementara ini sebesar 0,057 kWh. Oke, mesin cuci sudah mulai berputar. Nah, sepertinya pencucian sudah selesai dan air tampaknya sudah mulai dikeluarkan dari mesin cuci. Kita harus tutup seperti tadi ya. Oke sobat, proses pencucian sepertinya sudah selesai dan kalian dengar itu suara buzzernya ya. Ya, tombolnya sudah terdorong keluar, prosesnya sudah selesai benar ya. Dan kita lihat konsumsi listriknya pada saat melakukan pencucian itu sebesar 0,081 kWh. Lanjut ke pengujian kedua. Menyalakan mesin cuci dengan menambahkan kapasitor. Oke sobat, inilah kapasitor yang saya gunakan kali ini. Nilainya adalah sebesar 20 mikrofarad 400 volt. Dan cara memasangnya cukup sederhana, cukup simpel seperti ini saja. Dipasangkan pada sebuah steker. Sekarang akan saya pasang kembali penutup steker. Oke, steker sudah saya tutup seperti ini. Langsung saya colokkan kapasitor pada kWh meter secara paralel. Nah, kapasitornya saya gantung seperti ini ya. Lanjut, saya colokkan steker mesin cuci. Kemudian saya tekan tombol power untuk menyalakan mesin cuci. Pengaturnya sama seperti tadi, tipe pencucian normal, mode mencuci lengkap seperti ini, dan tinggi air sama ya, di high. Kemudian saya tekan tombol start. Nah, air sudah masuk sobat ya. Sekarang saya akan tekan kembali tombol reset di kWh meter. Jadi parameternya kembali ke 00. Nah, seperti ini ya, sudah 00. Oke, konsumsi listriknya sudah terbaca sobat. Dan nanti yang kita lihat adalah di kWh meternya ya. Nah, berhubung setiap proses dari mesin cuci tadi sama seperti pengujian sebelumnya, saya tidak akan lagi menjelaskan secara detail setiap perpindahan proses mesin cuci ya. Dan video akan kita percepat. Oke sobat, suara buzzer sudah terdengar, artinya seluruh proses pencucian sudah selesai. Nah, seperti kalian lihat nantinya sama seperti tadi, tombol power akan kembali. Nah, ini ya tombol powernya sudah naik kembali ya ke atas ya. Nah, sekarang kita lihat yuk, berapakah konsumsi listriknya keseluruhan pada saat menggunakan kapasitor. Nah, konsumsinya adalah 0,083 kWh.
Oh ya, satu lagi sobat, sebelum kita melihat selisihnya pada pengujian kali ini, sama seperti biasa apabila kalian tidak ingin menggunakan kapasitor lagi, biar tidak tersengat listrik, kalian harus buang muatan listriknya. Caranya cukup mudah kok sobat, tinggal kalian gandengkan seperti ini ya. Nah, seperti itu sobat. Nah, sekarang yuk sama-sama kita lihat selisih dari kedua pengujian tadi. Oke sobat, pada pengujian pertama saat kita menyalakan mesin cuci tanpa kapasitor, kita mendapatkan hasil bahwa mesin cuci tersebut mengkonsumsi daya listrik sebesar 0,081 pada saat melakukan satu kali proses pencucian lengkap. Nah, sedangkan untuk pengujian yang kedua, pada saat kita menyalakan mesin cuci dengan ditambah sebuah kapasitor, kita akhirnya mendapatkan hasil bahwa mesin cuci tersebut mengkonsumsi listrik sebesar 0,083 kWh untuk sekali cuci. Nah, dari sini saja sebenarnya kita bisa melihat ya bahwa ternyata dengan menggunakan kapasitor akhirnya mesin cuci jadi tambah boros listrik. Karena kelihatan ya selisihnya di sini itu terdapat kurang lebih 0,02 kWh. Jadi mesin cuci yang ditambahkan sebuah kapasitor itu memang ternyata konsumsi listriknya sedikit lebih banyak dari mesin cuci yang tanpa kapasitor. Nah, jadi hal ini memang di luar dugaan ya. Karena kalau kita lihat di video sebelumnya saat saya pasangkan dan saya tambahkan sebuah kapasitor pada lemari es, terbukti kapasitor mampu membuat lemari es itu menjadi lebih hemat listrik. Tapi kebalikannya, kali ini pada saat dipasangkan ke mesin cuci, ternyata kapasitor tidak bisa berbuat apa-apa dan kapasitor malah menjadi beban yang akhirnya membuat konsumsi listrik mesin cuci jadi sedikit lebih banyak sobat ya. Oke, sekarang kita bahas kenapa hal ini bisa terjadi. Nah, jawabannya simpel kok sobat ya. Karena penempatan kapasitor pada dasarnya untuk membuat hemat listrik ini tidak bisa sembarangan ya. Kita harus lihat beberapa hal. Yang pertama mulai dari penempatan, cara pasang, dan juga jenis peralatan yang akan dipasangkan kapasitor. Nah, khusus untuk mesin cuci, perlu kalian ketahui bahwa di dalam mesin cuci juga sudah terdapat sebuah kapasitor yang fungsinya itu untuk membolak-balik arah putaran mesin cuci. Nah, jadi kalau kita menambahkan sebuah kapasitor lagi, tentu saja ini sesuatu yang percuma. Nah, saya contohkan sebuah kasus nih. Kalau kalian ingin menyewa seseorang untuk mengangkat sebuah beban, katakanlah beban tersebut itu seberat 50 kilo dan itu bisa untuk diangkat satu orang. Tapi kalau kalian malah menyewa dua orang hanya untuk mengangkat beban yang 50 kilo, apa yang terjadi sobat? Pemborosan kan? Nah, seperti di kasus di video ini sobat ya. Nah, tapi jangan khawatir, saya akan terus tetap mengupload video-video yang terkait dengan bagaimana caranya untuk membuat listrik kalian menjadi lebih hemat. Baik dengan menggunakan kapasitor atau dengan peralatan lain seperti timer yang sebelumnya juga telah saya upload sobat ya. Oke, nah mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Jumpa lagi kita di video berikutnya. Wassalam.